Shalom dan selamat pagi. Berjumpa kembali kita di dalam doa pagi online GKI Pondok Daud. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, sama-sama menghampiri hadirat Allah kita. Dia Allah yang mengerti hidup kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang baik buat hidup kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih. Ajar kami mengerti segala sesuatu yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, benar Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan
pujian Bapa yang ajaib. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Benar Tuhan, bahwa kami tidak akan menyerah. Kami akan terus pegang janji-Mu di dalam hidup kami. Kami akan berserta Engkau Tuhan. Engkau yang akan berperang Tuhan, gantikan kami. Kami boleh menghadapi hidup kami dengan penuh iman kepada Yesus Kristus, bahwa segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Mari Tuhan berfirman-Lah dan kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya setiap kita senantiasa ada di dalam penyertaan daripada Tuhan kita. Di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali akan hari kita untuk kita melakukan semua aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita mau memenuhi setiap kerinduan daripada Tuhan untuk hidup kita sama-sama diubahkan oleh Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikut jalan daripada Tuhan, kita meyakini dan percaya bahwa seharusnya setiap hidup kita itu harus sesuai dengan karakter daripada Kristus. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita meyakini dan kita mengerti bahwa di dalam seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dapat digambarkan seperti roda yang berputar Bapak Ibu Saudara. Dan pastinya kita mempercayai bahwa roda itu akan terus berputar dan mau tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengikuti akan setiap perubahan-perubahan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita jangan sampai ikut arus dalam dunia ini. Karena di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, bagaimana Tuhan menginginkan agar setiap hidup kita itu jangan seturut dengan dunia ini, tetapi kita mau berubah oleh pembaharuan akal budi kita, karena kita sudah diubahkan dan ditebus oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai subtema, yaitu mengenai perubahan hidup di dalam Tuhan. Ya, pastinya kita memiliki gaya hidup dan pribadi yang masing-masing Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang harus kita cermati di pagi hari ini, apakah cara hidup kita ketika kita belum mengenal daripada Tuhan, dan setelah kita mengenal daripada Tuhan, apakah cara hidup kita masih sama atau sudah berbeda Bapak Ibu Saudara? Contohnya ya Bapak Ibu Saudara, mungkin sebelum kita mengenal Tuhan, seringkali karakter kita itu pemarah ya, garang, pendendam ya, bahkan mudah sakit hati Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah kita mengenal daripada Tuhan, kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, hidup kita diubahkan. Yang tadinya pemarah, kita murah hati ya. Hati kita dilembutkan oleh Tuhan ya. Bahkan kita tidak lagi mudah untuk kita sakit hati, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menggantikan semua kelemahan kita, semua kehidupan kita yang lama dengan kehidupan daripada Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang boleh kita pelajari
di dalam perubahan hidup kita kepada Tuhan, ya. Jadi yang namanya perubahan Bapak Ibu Saudara, pasti di sini ada satu yang berbeda Bapak Ibu Saudara dari cara hidup kita, ya. Sebelum kita mengenal Tuhan dan setelah kita mengenal jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita harus berubah. Dengan kata lain, hidup kita harus seturut dengan kehendak daripada Tuhan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara hidup kita itu harus berubah Bapak Ibu Saudara? Mengapa hidup kita ini harus diubahkan Bapak Ibu Saudara? Ya, yang pertama yang harus kita pelajari pada pagi hari ini, mengapa hidup kita itu harus diubahkan oleh Tuhan? Yang pertama yaitu karena kita mau meneladani kehidupan daripada Kristus. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, jika kita mengakui Dia ada di dalam diri kita, maka kita harus memiliki hidup yang sama seperti Tuhan Yesus. Jadi mengapa kita harus memiliki gaya hidup yang berubah Bapak Ibu Saudara? Karena kita meneladani kehidupan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Perubahan itu bisa kita lakukan, ya. Caranya Bapak Ibu Saudara lewat cara bicara kita, tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah mencerminkan akan karakter daripada Kristus, ataukah kita masih menghidupi cara hidup kita yang lama Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, perubahan hidup dalam diri kita ketika kita mengikut daripada Tuhan itu harus menjadi keharusan Bapak Ibu Saudara. Hukumnya wajib kita lakukan, ya, tidak bisa ditolerir Bapak Ibu Saudara, ya. Karena di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin, ya. Jadi ketika kita mengikut jalan daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka sudah seharusnya kita meninggalkan ya cara hidup kita yang lama, ya. Bahkan dikatakan anggur yang baru itu harusnya di dalam kantong kulit yang baru Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ketika kita sudah mengikut jalan daripada Tuhan, maka gaya hidup kita pun sudah harus diubah sesuai dengan kerinduan daripada Tuhan. Jika tidak Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan tadi kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur, ya. Jadi dengan kata lain, ketika kita mengikut jalan daripada Tuhan tetapi hidup kita masih sama dengan cara hidup kita yang lama, maka kita akan mengalami kehancuran dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita tidak ingin mengalami kehancuran dalam hidup kita, maka poin yang pertama, ya, mengapa hidup kita harus diubahkan oleh Tuhan? Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya hidup kita akan sesuai dengan karakter daripada Tuhan. Lalu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, mengapa hidup kita harus berubah? Atau mengapa hidup kita ini harus diubahkan oleh Tuhan? Ya, karena kita mengerti Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikut jalan daripada Tuhan tetapi hidup kita masih sama dengan cara hidup kita yang lama, maka kita tidak akan layak untuk mengikut Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi mengapa hidup kita yang lama itu harus diubahkan Bapak Ibu Saudara, ya, yaitu dengan cara kita meninggalkan hidup kita yang lama, ya. Karena ketika hidup kita berubah di hadapan Tuhan, maka hidup yang baru yang sesuai dengan karakter daripada Kristus itu boleh tinggal dan tetap dalam hidup kita. Mengapa kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama Bapak Ibu Saudara?
Karena di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19, karena hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal ya, yang tidak bernoda dan tidak bercacat Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup kita ini sudah dibayar lunas. Hidup kita disempurnakan oleh Tuhan untuk kita mengalami yang namanya perubahan dalam hidup kita ya. Dan kita percaya setiap hari hidup kita itu harus selalu diubahkan. Hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita mengerti akan maksud dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu dengan kita mengakui setiap dosa-dosa kita, mengakui setiap pelanggaran kelemahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita memulai masuk di dalam hidup yang baru, hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara, jadikan Kristus sebagai senter utama dalam setiap hidup kita. Ketika hal itu terjadi, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan mengerti apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengapa hidup kita itu harus diubahkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara? Ya karena kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam hidup dan hati kita ada oknum yang menguasai Bapak Ibu Saudara. Yaitu siapa? Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudusnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita percaya ketika Yesus itu tinggal dalam hidup kita diubahkan oleh Tuhan, kita mengerti akan maksud dan rancangan Tuhan. Maka yang ketiga adalah kita mau membangun relasi yang intim dengan Tuhan ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ketika kita meninggalkan cara hidup kita yang lama dan mempersilahkan Yesus menjadi penguasa satu-satunya dalam hidup kita, maka sesungguhnya hidup kita yang baru, hidup yang diubahkan, hidup yang diberkati oleh Tuhan itu muncul di dalam setiap hidup kita. Sehingga hidup kita akan memancarkan garam dan terang dunia bagi seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai penguasa satu-satunya dalam hidup kita? Jika belum Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita mau bangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Bahkan kita mau memiliki hidup yang senantiasa berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus sebagai pemilik di dalam setiap kehidupan kita. Dengan cara kita tidak memusingkan akan kehidupan kita, tetapi kita mau fokus kepada Tuhan, Sang pemilik kehidupan kita. Ketika ketiga hal ini kita kerjakan dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan senantiasa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Hati kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami meyakini ya Tuhan bahwa ketika kami mengizinkan Engkau masuk dan hidup dalam hati kami, bahkan kami mengakui setiap dosa-dosa kami, bahkan terlebih daripada itu Tuhan, kami memiliki hidup yang berkenan kepadamu Bapa. Maka kami percaya hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Karena hidup yang diubahkan oleh Tuhan itulah yang akan menjadi kekuatan dan dasar bagi setiap kami untuk kami mengikut jalan daripadamu ya Tuhan. Mari Bapa terus berkati pakai setiap hidup kami anak-anak-Mu di pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas hidup kami, mari berkatilah setiap hidup kami. Apa yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami senantiasa mendatangkan keberhasilan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.